Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abia. Saya Sekretaris Umum kami Samarinda. Saya ingin lebih dari analisis yang tajam. Tadi kita telah usai menggelar 14 Maret dan 27 November terkait pilkada. Reason problem kita adalah apakah kemudian Bawaslu itu kemudian perlu dipertahankan atau kemudian adakah polarisasi lain, kemudian kelembagaan yang sama fungsi dengan Bawaslu itu bisa diwujudkan. Ini penting karena kita mengefisiensi dari biaya pengawasan pemilu. Kalau kita merujuk bagaimana kemudian ya kalau pemilu 2024 tidak pemilu-pemilu yang lalu, tapi pemilu yang lain akumulasi dari masalah sampai kemudian dilaporkan tidak juga diproses Bawaslu, lalu kemudian ke MK, lalu kemudian prestasi Bawaslu itu di mana? Kalau kemudian dia bisa untuk kemudian menjadi satu-satunya problem kepemiluan, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membaca masa depan Indonesia dengan harapan bagaimana kemudian seluruh struktur kita itu semakin efisien. Jika pembiayaan itu tinggi dari seluruh personil yang ada dari penyelenggara negara, ini tentu problem. Barangkali itu yang saya ingin pancing suasana ini agar kemudian bisa kita eksplor lebih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Selamat siang, Bung Rocky. Setahun lalu kita nyanyi bareng tadian oligarki di kafenya Bang Diki. Saya sekarang akan bertanya, Bang. Pertanyaan saya singkat aja. Saya menyoroti dua proyek strategi nasional, yaitu IKN Nusantara sama PIK 2 Pantai Indah Kapuk yang baru-baru ramai. Pertanyaannya, apa perbedaannya proyek IKN sama PIK 2 yang sama-sama masuk dalam PSN, dan apa untungnya jika kedua proyek ini dilanjutkan bagi masa depan Indonesia? Terima kasih, Bang. Yang Pak? Bagus, singkat, padat, dan provokasi. Singkat, padat, dan memprovokasi. Oke, yang ketiga, Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang semua disampaikan tentang problem, tentang defisit morality, defisit juga anggaran, di mana anggarannya lewat, telah hutangnya luar biasa, sekarang mau makan gratis, dan makan gratis pun punya problem juga. Nah, saya ingin bercerita sedikit tentang Kaltim. Kaltim ini memiliki kontribusi yang cukup gede lah, kita tahu semua, kepada negara ini. Pada sebelum ada IKN, kita ini jalan, infrastruktur dan sebagainya sangat memprihatinkan. Tidak ada perhatian pemerintah, walaupun kita teriak pajak terpaksa kita bagaimana menaikkan. Bukan pusat ya, pengusaha datang di batubara, di di perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, namun pajaknya itu tetap setornya ke pusat dengan ditambah aturan yang di tahun 2004, di mana berubah undang-undang penghasilan. Cuman yang di Kaltim ini dikasih sedikit sekali porsinya untuk pendapatan. Nah, dengan IKN itu luar biasa. Kita sebagai daerah penyangga dari seluruh yang ada di sekitar Kalimantan Timur, anggarannya lumayan, kita bisa membangun. Kan kita ingin mintanya seluruh Indonesia ini kita jangan ada diskriminasi, karena selama periode-periode yang lewat, jalan tol di Pulau Jawa itu luar biasa, di Kaltim nggak punya. Satu aja kita punya di Kaltim. Sekarang untuk melanjutkan ke Kutai Timur, Bontang, itu di stop.
Nah, bagaimana dengan selanjutnya nih kita membaca? Tadi 6 bulan aja dilihat defisit, lalu problem-problem yang lain akan muncul. Kira-kira ekonomi kita ke depan itu semacam apa, Bung Rocky? Karena di tahun 2000 kemarin ya, waktu terjadi krisis ekonomi itu kan sangat menghantam sekali. Apakah ini akan terjadi lagi demikian? Bagaimana kelanjutannya dan apa yang harus kita lakukan mengenai tentang tadi defisit morality? Apa yang kita harus lakukan? Karena sementara ini katanya dari TK harus buat sekolah-sekolah TK yang bagus agar moralnya bagus. Apakah ini menjamin gitu dengan harga biaya yang tinggi, sedangkan kemampuan orang tua juga tidak semua bisa untuk membayar. Nah, ini problem besar bagi masyarakat kita, apalagi berbicara prediksinya sangat mengerikan begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Bawaslu perlu kita ganti nggak, Prof? Coba kita evaluasi sedikit ya. Anda nonton dari Sabang sampai Merauke pagelaran pilkada itu, modelnya sama kan? Sini ada panelis, profesor doktor, situ ada moderator, lalu di sini ada fishbowl. Kamera satu siapa pegang? Guru besar memberi pertanyaan pada kandidat supaya tidak bocor maka disegel. Lalu moderator dari sini, ini masih disegel ya? Ya siapa yang tahu? Tapi kalau untuk konten biasa sudah saya buatkan. Tapi seandainya pun disegel, pertanyaan yang dibuat 2 minggu lalu disimpan oleh KPU, disaksikan oleh Bawaslu, ditanyakan setelah pertanyaan itu usang. Pertanyaan udah kedaluarsa, masih ditanyakan. Jadi mestinya debat itu tatap muka aja, nggak perlu pakai titipan pertanyaan. Kalau mau lebih cepat dan jujur, setiap kandidat disuruh tanya, Anda mau ditanya soal apa? Stunting. Yang sana mau ditanya soal deforestasi. Oke. Saya mau tanya tentang stunting. Nggak perlu minta di fishbowl, tanya pada chat GPT. Tanya aja. Real time. Dia nggak bisa jawab, artinya dia dungut. Kan kita mesti ubah itu. Biarkan orang berdebat di situ. Gak usah 3 menit. Ide itu tidak muncul karena terpaksa orang menghafal 3 menit apa yang mau ditanya yang standar. APBD sekian mau dipakai buat apa? Apa poin itu? Padahal kita mau ada kompetisi ide di situ, pertengkaran pikiran. Saya kasih contoh kemarin di sebuah media itu di Banten. Airing tadinya 70% tiba-tiba drop tinggal 30%. Kalah dia. Ya biasa aja. Oh iya, biasa. Tapi mereka yang belajar statistik 70 turun 30 itu statistically insignificant. Artinya ada faktor luar di situ. Apakah Bawaslu berhak untuk periksa itu? Bawaslu bilang nggak bisa. Loh ini nyata. Sesuatu yang nyata di dalam statistik ngaco, Bawaslu mesti periksa. Tapi Bawaslu kerjanya cuma ngintip siapa yang akan mengganggu perdebatan itu. Jadi Bawaslu jadi panitia teknis, bukan panitia akademis, bukan panitia etis banget. Bubarin aja, nggak ada gunanya Bawaslu. Termasuk juga KPU, ngapain itu KPU coba? KPU itu mesti isinya ada partai-partai supaya mereka saling kontrol di situ. Ini KPU didesain supaya dikontrol oleh kekuasaan. Jadi sebetulnya masa depan kita panjang, masih kita mau supaya diubah tuh sistem itu. Karena itu kami juga bikin positioning paper dengan beberapa data yang tersebar di Indonesia, bisa diperlihatkan bahwa Bawaslu itu ditugaskan untuk meneliti dari awal, mencurigai dari awal kecurangannya, bukan dia menjadi bagian untuk membenarkan kecurangan. Oh kami nggak tahu, itu ada hasil lembaga survei. Berarti lembaga surveinya bohong, masa 70 turun 30. Sama seperti orang yang lagi jatuh cinta, baru 1 hari dia bunuh diri, itu nggak mungkin. Kemudian ada proses hate and love relation dulu.
baru dia bunuh diri itu. Jadi itu soalnya tuh, soal IKN, dua-duanya tadi soal IKN. Ya memang buat orang Kalimantan atau Kalimantan Timur baguslah ada IKN. Bagus memang. Kalau dia mau kita percepat, gampang. 1.000 triliun taruh di IKN dalam 22 tahun jadi itu. Senang kan Ibu? Senang. Duitnya siapa? Tetapi anak-anak kita jadi dungu, nggak ada makan siang gratis, nggak ada biaya buat sekolah. Karena ini soal APBN. Sifatnya seperti hukum Archimedes, ditekan di sini, naik di sini, tekan naik di sini. APBN kita cuma segitu, yang mesti dibagi. Jadi mesti dipilih. Apakah Prabowo akan meneruskan jalan pikiran Mulyono bahwa lebih baik perpanjang jalan tol daripada perpanjang jalan pikiran? Habis. Oh, di cash. Pilih aja dia, Pak. Iya. Jadi itu adalah pilihan yang mesti dibuat. Lain kalau kita ikuti desain awal IKN yang diterangkan dengan bagus oleh Pak Jokowi. Kalian masyarakat tidak perlu khawatir, tidak akan diambil dari pajak rakyat, tidak dari APBN, akan ada investor asing. Sekarang tuh nol. Itu masalahnya kan? Kan mestinya tanya pada saya yang bayar. Lo itu kan punya Kalimantan Timur, iya, tapi saya membayar kan dari pajak saya juga. Saya membayar pajak supaya di dalam otak saya tetangga saya yang nggak pernah sekolah itu bisa sekolah gratis. Bapak pakai ini ya? Saudara saya yang terlantar di daerah-daerah termiskin bisa dapat jaminan asuransi oleh negara. Saya bayar pajak demi itu. Jokowi nggak tanya ke saya, pajak saya untuk kesehatan anak-anak di Lembata, pajak saya untuk menjamin pendidikan anak-anak di Bojongkoneng dipakai oleh negara untuk bikin Oh iya IKN. ya, di anu. Kenapa nggak minta izin ke saya? Minta izin ke kalian? Enggak Ya minta izin. Allah. Ganti buku. Jadi itu yang kita sebut pertanggungjawaban moral itu tidak ada. Karena Pak Jokowi panik, ya udah pakai APBN akhirnya kan, yang bukan di dalam perjanjian awal. Yang muda-muda tuh kenapa? Itu melanggar prinsip kesetaraan di dalam diskriminatif. Jadi sekali lagi memang itu beban dari masalah. Saya bilang tadi itu ada politis of memory, tapi mesti ada politis of memory. Jadi sekali lagi kritik itu harus diucapkan, dan mengucapkan kritik harus di dalam kemampuan membaca blocking persoalan itu. Kalau kita pro di sini nggak mungkin. Kita pro di sini mesti kritik di sini. Kita pro artinya di sini benar, kalau yang salah nggak ada, nggak mungkin. Kebijakan selalu ada bagian salah, ada bagian benarnya. Nah, orang tanya pada saya, kenapa saya selalu memberi kritik? Lebih baik masuk aja ke dalam kekuasaan. Oh bagus aja, saya bilang oke. Saya masuk dalam kekuasaan untuk memperbaiki. Sekarang gantikan saya untuk bicara di depan Kahmi, di depan Korhati. Dia mau. Kita konyol cara berpikirnya kan. Jadi saya memilih untuk jadi tukang kritik. Pak Rocky kasih solusi dong. Saya milih jadi tukang kritik, bukan tukang kasih solusi. Beda. Kan gitu dasarnya. Jadi itu pun cara kita melihat sebetulnya. Tanpa kritik tidak ada perbaikan.